Hai, halo. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di IG Live-nya Ayo Bantu Indonesia bersama YKAI dan sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat sore Ibu Sally. Sore, Mas Firza. Apa kabar Bu Sally? Baik, sehat-sehat. Terima kasih. Apa kabar? Waduh, Alhamdulillah aku baik Ibu Sally, dan justru kita nih yang pengen terima kasih karena hari ini diajakin berkolaborasi kembali ya bareng Iya, sama teman-teman Yayasan Kanker Anak Indonesia. terima kasih. Kita terus kolaborasi ya buat anak-anak. Betul, nanti kita bakal ngobrol dan cari tahu lebih lanjut kira-kira kolaborasi apa sih yang bakal kita lakukan kali ini ya Bu Sally ya. Tapi nggak cuma bareng sama Bu Sally teman-teman, oke? Karena hari ini di IG Live Bantu Anak Kanker Bisa Sembuh, kita juga bakal kedatangan salah satu narasumber yang pastinya ini menurut saya sosok teman peduli yang luar biasa hebat. Setuju nggak Bu Sally? Kalau kita bilang sosok yang luar biasa hebat. Karena Setuju banget. Setuju banget ya Bu Sally ya. Setuju. Gimana nggak hebat kalau satu, meskipun dia masih muda ya, tapi udah membintangi banyak film, sinetron, terlibat dari semua hal yang positif, sampai akhirnya kemarin diajakin sama teman-teman YKAI buat yuk ikutan bantu campaign Anak Kanker Bisa Sembuh tanpa tereng aling-aling. She said yes, dan sudah bergabung bersama kita. Hai Kakak Jessica Mila, apa kabar? Hai Mila. Baik, puji Tuhan. Hai, apa kabar semuanya? Baik-baik. Alhamdulillah kita semua sehat. Thank you so much ya Kakak Mila udah mau bergabung sore hari ini. My pleasure. Thank you for having me. Senang banget diajakin kerjasama juga untuk campaign ini. Salah satu hal yang menjadi concern aku sebenarnya dari lama, dan akhirnya bisa dapat kesempatan untuk bisa ikutan. Jadi happy banget. Terima kasih. Sekarang kita mau langsung nanya aja deh, karena kayaknya teman peduli yang udah join nih, Kamila, Bu Sally, kayaknya mungkin penasaran. Apalagi tadi Kamila udah ngasih hint ya, bilang pengen banget join bergabung di kegiatan seperti ini, dan akhirnya nih dapat informasi, yuk Kamila ikutan support campaign ini. Kalau boleh tahu, hal pertama yang Kak Mila rasakan apa sih begitu dapat tawaran untuk berkolaborasi sama Yayasan Kanker Anak Indonesia buat campaign bantu anak kanker bisa sembuh ini? Iya, jadi awalnya aku dikasih tahu kalau 11.000 ya kalau nggak salah, kurang lebih 11.000 setiap tahunnya ada anak yang terkena kanker gitu. Jadi menurut aku itu angka yang sangat memprihatinkan, itu angka yang nggak kecil gitu, dan kayaknya yang aku lihat juga masih banyak orang, mungkin karena kanker udah bukan penyakit yang baru gitu ya, kayak udah banyak orang yang terkena kanker, banyak yang meninggal, tapi banyak yang sembuh juga. Jadi kayaknya orang udah mulai kurang peduli gitu sama apa yang terjadi, terutama sama anak-anak yang terkena kanker. Kayak mungkin banyak juga yang nggak tahu kalau ternyata sebanyak itu ya anak-anak yang terkena kanker, dan banyak juga yang nggak tahu kalau ternyata dari semua yang terkena kanker itu banyak sekali yang nggak punya biaya yang cukup untuk pengobatan, sedangkan yang dibutuhkan untuk biaya pengobatan kanker itu sangat besar gitu. Bisa dibilang ya kalau misalkan memang kita nggak berpenghasilan yang besar, susah banget pasti untuk bisa ngebiayain penyakit tersebut gitu. Jadi ketika ditawarin untuk ikut bergabung dalam campaign ini, pastinya aku excited, aku pengen banget ikut berkontribusi juga. Pengen lebih banyak teman-teman yang aware sama apa yang terjadi sama anak-anak kanker yang ada di Indonesia, dan mungkin nanti aku akan cerita sedikit sih pengalaman aku sama salah satu pasien yang terkena kanker gitu. Oke, wow, ini baru mulai aja udah bikin kita semua semangat. Aku pengen kasih applause dulu ke Kak Kamila yang kayaknya udah gak sabar buat berbagi banyak informasi. Tapi biar adil nih Kamila, mungkin sekarang kita coba tanya dulu deh ke Ibu Sally sebagai ketua dari YKAI, Yayasan Kanker Anak Indonesia. Boleh gak sih ceritain sedikit mungkin sejarah singkat YKAI nih,
Bu Sally. Terus juga kenapa sih YKA ini concern banget dengan isu anak kanker? Meskipun tadi Kamila udah kasih sedikit hint ya, jumlahnya emang luar biasa banyak. Monggo Bu Sally. Ya, terima kasih Mas Firza, terima kasih Mila. Awalnya itu sebelum kanker Yayasan Kanker Anak Indonesia, dari kegiatan sosial sebetulnya, dari yang iseng-iseng ketemu sama teman-teman, terus kita ngumpulin sedikit-sedikit sampai akhirnya setiap bulan kita ke panti asuhan, setiap bulan kita membantu. Memang fokusnya kepada anak-anak sih. Kita karena kita semua para ibu-ibu nih yang sangat tersentuh gitu dengan anak-anak. Kemudian waktu berjalan, kita juga nggak tahu kenapa fokus kepada anak dengan kanker, tapi kita dipertemukan oleh salah satu rumah singgah yang luar biasa hebatnya. Mereka mengurusi anak-anak dengan kanker dari seluruh Indonesia. Nah, dari situ saya mulai merasa bahwa sepertinya ada panggilan untuk menuju ke situ gitu. Jadi bantuan teman-teman yang ya setiap bulan kita kumpulin itu kita mulai alokasikan ke rumah singgah tersebut sampai akhirnya kita bisa berdiri sendiri, dan dari bantuan juga dari kita belajar karena saya tidak punya pengalaman apapun mengenai cancer. Jadi akhirnya mungkin ini panggilannya buat saya, bukan sesuatu yang saya rencanakan gitu. Jadi sama sekali nggak rencana, sama sekali nggak terfikir sebelumnya, berjalan mengalir sampai akhirnya kita diperhadapkan dengan anak-anak dengan kanker yang buat anak-anak ya. Nah dari situlah terbentuk dari mulai kegiatan Sentuhan Kasih, Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia, kemudian akhirnya diberikan kesempatan untuk berganti nama Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan semua itu berjalan cepat sekali dari 2004. Kita dipertemukan dengan notaris yang hebat, kita semuanya diberikan free semuanya. Jadi memang ini benar-benar destiny yang sudah ditetapkan buat saya dan pengurus untuk bisa mengurus YKAI. Wow, berarti udah hampir 7-8 tahun ya Bu Sally ya jalannya. Dari 2004, kemudian 2010 mulai fokus dengan kanker, jadi sampai hari ini. Tapi namanya YKAI sendiri baru 4 tahun. Jadi dari 2010 sampai dengan hari ini. Wow. Luar biasa Ibu Sally, perjuangannya udah, kalau dari titik nolnya tuh mungkin udah belasan tahun jadi ya, actually in total ya. Iya, 17-18 tahun. Hebat, mudah-mudahan terus diberkati. Dan sekarang kita dapat support nih Bu Sally dari Kak Kamila yang tadi juga udah ngasihin ada cerita. Mau cerita apa sih Kamila? Mungkin siapa tahu abis ini teman-teman peduli yang join juga jadi tertarik buat ikutan support begitu dengar cerita dari Kamila. Iya, jadi kenapa aku juga, satu hal yang bikin aku peduli gitu sama penyakit ini adalah karena salah satu orang terdekat aku juga pernah mengidap penyakit kanker. Kankernya tuh kelenjar getah bening. Jadi itu adalah adik sepupuku yang sebenarnya udah kayak adik kandung sendiri sih, karena tinggalnya bareng sama aku gitu dari kecil. Umurnya kita cuma beda 1 tahun dan sama-sama perempuan. Jadi kita tidur satu kamar, udah kayak sahabat lah, jadi kayak saudara, sahabat juga, deket banget gitu. Nah, cuman pada saat itu kondisi keuangan keluarga aku lagi kurang baik, dan aku juga, itu tahun 2014, waktu itu aku belum seperti sekarang gitu, sosial media belum seperti sekarang, masih apa ya, masih bingung lah gimana cara mendapatkan bantuan, dan memang biaya yang dibutuhkan sangat amat tidak kecil gitu. Akhirnya cuman mendapatkan pengobatan yang seadanya aja gitu. Waktu itu pergi ke rumah sakit yang ada di dekat rumah. Rumah sakitnya juga bukan rumah sakit khusus untuk cancer. Dokternya juga bukan yang spesialis gitu. Jadi seadanya, dan akhirnya dari awal divonis sampai akhirnya meninggal dunia itu jaraknya cuma 2 bulan gitu. Jadi sedih banget gitu, kayak aku ngerasa aduh, coba aja punya biaya lebih ya untuk bisa mengobati. Tapi ya semua pasti ada maksud dari Tuhan juga. Aku
mencoba untuk tidak menyesali apapun juga, tapi yang pasti kejadian itu cukup membuat aku sangat sangat akhirnya sekarang jadi sangat concern sama penyakit kanker, karena kalau tidak cepat diobatin, kalau nggak diberikan treatment yang tepat, ya bisa sangat berbahaya gitu. Jadi ya berharap banget semakin banyak orang yang peduli untuk bantuin anak-anak, apalagi yang masih muda. Mereka harusnya masih punya kesempatan untuk mengajar cita-citanya. Mereka juga pasti pengen berkontribusi mungkin untuk negara kita gitu. Jadi iya, mereka juga pasti punya hobi, punya talenta yang masih bisa dikembangkan gitu. Jadi ya hopefully berharap banget sih semakin banyak yang peduli gitu. Jadi kemarin waktu tiba-tiba ditawarin, wah pas banget, ini yang selama ini juga menjadi kayak selalu ada di hati, tapi bingung gimana ya caranya memberikan kontribusi gitu, kayak gimana caranya membantu, lewat mana, siapa yang harus dibantu, kan bingung gitu. Jadi ketika ditawarin ini memang ini pas banget deh. Wow. Mila, thank you so much loh udah mau sharing ceritanya yang dulu. Mudah-mudahan kita bantu doa dulu ya Mila ya. Sepupunya Mila ini juga insya Allah bisa tersenyum bahagia karena melihat aksi kebaikan yang sudah Mila lakukan dengan niat yang luar biasa hebat. Ini bikin aku jujur ya, teman peduli, aku nggak bohong, ini agak sedikit merinding dengan ceritanya Mila. Barusan 2 bulan aja ya Mila dari sejak dapat 2 bulan sampai akhirnya berpulang. Iya, cepet banget prosesnya. Tapi mungkin aku nggak tahu ya, mungkin kayaknya kondisi mental itu juga sangat berpengaruh. Kalau misalkan yang aku lihat pada saat itu awal-awal dia masih ada semangat, tapi lama-kelamaan mulai nyerah gitu, mulai kayak pada saat mulai kemo tuh kayaknya makin lama makin drop gitu. Jadi kondisinya cepat banget dropnya, mungkin karena mental juga. Jadi makanya menurut aku selain biaya, kita juga penting sih untuk ngasih semangat, memberikan support. Halo, selamat sore. Mohon maaf teman-teman karena koneksi kita jadi sempat terputus. Halo, selamat sore Ibu Sally. Maaf ya, keputus. Iya, barusan aku udah sampein juga nih ke semua teman peduli. Kita mohon maaf, ini sepertinya memang jaringan koneksi lagi kurang stabil, jadi sempat terputus. Hai Kak Mila, ketemu lagi. Mila. Halo. Sorry ya, lagi asik-asik ngobrol keputus. Iya, nggak apa-apa. Buat semua teman peduli, sekali lagi kita mohon maaf buat ketidaknyamanannya, tapi kita akan langsung lanjutin aja ngobrol-ngobrolnya, nggak apa-apa ya Kak Mila ya, Bu Sally ya. Yep. Tadi aku sempat nanya nih sebelum ada adegan terputus sesaat tentang apakah Kakak Mila nih di tengah kesibukannya melakukan berbagai macam aktivitas, karena kan tadi sempat sharing ya tentang cerita yang dialami secara pribadi, yang kebetulan banget itu menimpa sepupunya langsung ya Kak Mila ya tadi ya. Iya. Itu seumuran tadi ya, cuma beda 1 tahun. Nah, kalau sekarang ini kan di YKAI kebetulan lagi punya misi untuk membantu anak kanker supaya mereka bisa sembuh. Jadi yang aku pengen tahu dan tanyakan, Kak Mila sendiri pernah nggak sih mungkin nggak sengaja itu ketemu sama anak kanker? Kalau nggak sengaja sih mungkin pernah ya, cuman aku juga pernah sebenarnya waktu itu pergi ke satu rumah sakit di Surakarta, namanya Rumah Sakit Mewardi. Waktu itu aku sama tim aku, waktu itu tim Solo Plavi. Jadi dulu aku pernah punya bisnis di Solo, bisnis toko kue gitu. Jadi kita bareng-bareng datang ke rumah sakit tersebut, mengunjungi anak-anak kanker yang ada di situ. Rata-rata masih kecil-kecil juga, ada yang remaja sih, cuman banyak juga yang masih kecil. Masih 3 tahun gitu ada. Dan emang khusus datang ke sana untuk memberikan support juga secara langsung sama mereka. Jadi ikut menghibur mereka. Kita bikin kegiatan kayak mau melukis ya waktu itu, kalau nggak salah melukis, terus ngobrol sama mereka, kasih semangat langsung. Dan waktu itu salah satu pengalaman yang mungkin nggak akan pernah terlupa sih, karena ternyata mereka tuh
walaupun di tengah apa ya, bisa dibilang itu kan cukup menderita ya kondisinya, banyak ada yang mata, ada yang di leher gitu, tapi mereka masih punya semangat gitu, mereka masih bisa ketawa, mereka masih bisa Ya, senyum, mereka masih bisa bersyukur. Dan di situ aku belajar banyak banget sih justru dari mereka gitu. Jadi em, mungkin kalau karena kita udah sering dengar, oh kanker, aduh serem, iya, tapi begitu kita ketemu langsung, kita ngobrol langsung, kita ngelihat langsung bagaimana kondisi mereka, itu beda banget sih rasanya ya. Kayak apa ya, kayak aduh sedih gitu, sedih tapi juga juga senang karena ngelihat mereka tuh ternyata masih banyak yang emang semangat untuk sembuh wow. gitu. Jadi memang ya semoga aja, maksudnya dengan biaya, dengan support system yang mereka punya, itu yang bisa membawa mereka sampai sembuh gitu. Karena kan sekarang juga kayaknya kalau zaman dulu penyakit kanker sesuatu yang kayaknya susah banget disembuhkan gitu ya Bu ya. Tapi kalau sekarang banyak, semakin berkembangnya zaman kayaknya semakin banyak pasien kanker yang bisa sembuh gitu. Jadi ya semoga makin kesini makin makin banyak yang sembuh deh gitu. Waduh, amin, luar biasa ini wishes dari Kak Kamila yang udah pernah terjun langsung. Bahkan tadi berarti emang diniatin ya Kamila ya, di tengah-tengah kesibukan diambil satu hari jadwal untuk yuk kita datang ngelihat langsung, memberikan penghiburan, menyemangati para adik-adik dari range usia 3 tahun sampai remaja. Ini aku makin ngefans deh sama Kak Kamila, juara. Hebat ya. Terima kasih. Ini kayaknya Bu Sally sama teman-temannya KI nggak salah pilih deh Bu untuk mengajak Kak Iya, Kamila. saya sampai Mendukung. speechless Tuh, karena Bu memang Sally aja kita juga kerja. speechless. Ya, seorang yang masih muda, cantik, berbakat, tapi masih bisa peduli gitu, khususnya buat anak-anak yang memang mereka walaupun pernah punya cerita, tapi luar biasa. Akhirnya kita dipertemukan. Kita juga baru kerjasama dengan Rumah Sakit Solo, Mila. Jadi rencananya semoga semuanya berjalan baik. Kita bulan Maret kita akan ke sana, Jogja dan Solo, untuk merayakan Hari Kanker Anak Sedunia dan bisa ketemu langsung dengan anak-anak di Jogja dan Solo. Wow. Semoga Ternyata lancar Bu acaranya. Iya, makasih. ini Amin. cerita yang Kak Kamila share ini tanpa sengaja jadi sebuah kayak semacam puzzle ya Bu Sally ya. Tiba-tiba bulan Maret YKI juga udah punya planning loh Kamila. Ini emang yang namanya misi kebaikan tuh gak akan pernah terputus sih sepertinya. Betul, Jadi betul. buat semua teman peduli yang dari tadi juga udah sibuk menyapa Kak Kamila, Kakak Jessica, sapa aku dong. Tenang, nanti pasti Kamila akan menyapa kalian, tapi jangan lupa ya. Yang paling penting dukung Kak Kamila untuk bantu anak kanker bisa sembuh. Caranya gimana? Silahkan klik langsung ayobantu.com dan lihat link Jessica Mila di situ, karena berapapun nominal yang kalian berikan itu akan sangat berarti. Setuju nggak Kamila? Setuju. Nah, sekarang aku mungkin pengen tanya lagi deh ke Ibu Sally. Tadi kan Kamila udah ceritain tuh ya bagaimana dia meluangkan waktunya untuk berkunjung langsung ke Rumah Sakit Mawardi di Solo. Sekarang aku mau tahu nih Bu Sally, kira-kira kalau boleh sharing sedikit Bu, karena kan kita lagi galang dana ya Bu Sally untuk membantu anak kanker ini bisa sembuh. Boleh dikasih gambaran nggak sih sebenarnya biaya rutin yang harus dikeluarkan oleh seorang pasien penyakit kanker, terutama anak-anak ya, itu tuh di range berapa sih untuk mereka bisa benar-benar akhirnya pelan-pelan punya harapan untuk sembuh tadi seperti yang Kamila sampaikan? Mungkin kita nggak bisa lihat dari kira-kira range-nya berapa, karena memang hanya dokter yang bisa mengetahui atau mendiagnosa atau memang yang obat-obat yang mereka perlukan. Okay. Jadi dokter itu bisa menginformasikan ke kita dari satu rumah sakit itu mereka memerlukan obat sekian banyak. Dari obat-obat itu terdiri dari beberapa kebutuhan anak-anak sesuai dengan keperluan mereka. Tapi mungkin obat-obat itu yang memang kita terus supply melalui bantuan dari donatur, melalui rumah-rumah sakit, melalui farmasi, dan tentunya melalui resep dokter ya. Kalau dilihat dari totalnya mungkin berbeda-beda. Anak-anaknya kan ada yang sekian lama. Saya
mungkin belum bisa berani bilang berapa jumlahnya, tapi yang Ya. pasti untuk donasi yang kita butuhkan selama sekarang ini untuk setiap bulannya itu untuk beberapa rumah sakit itu sekitar 35 juta setiap bulannya. Wow. Range-nya di angka 35 juta rupiah untuk satu rumah sakit aja ya? Untuk beberapa rumah sakit. Oh, beberapa Gitu. rumah sakit. Beberapa Oke. rumah. Ya, memang kalau dilihat dari jumlahnya sih kita belum bisa bantu semuanya. Pasti kan semakin apa ya, karena banyak anak-anak yang terdiagnosa setiap harinya. Tapi kita berusaha untuk bisa membantu semampu kita dengan jumlah seperti sekian, dan kita bisa bekerja sama bukan hanya obat-obat, tapi kita bisa mendukung program-program seperti family support group, di mana bukan hanya pengobatan tapi edukasi, kemudian support kita, bantuan kita tuh bukan hanya obat, tapi ada pampers, ada vitamin, ada makanan, dan juga buat para anak-anak itu bisa ada art class, ada yang cerita, ada kelas-kelas yang seperti virtual yang mengajak mereka untuk berkreasi, dan juga mama-mamanya. Kita bekerja sama dengan psikolog, konselor untuk kita bisa mendampingi, karena mama-mama kan perlu cerita. Jadi selain dari pengobatan yang 35 juta sebulan itu, kita bisa memberikan bantuan support yang di luar dari obat-obat. Itu sih. Wow, ini luar biasa, informasinya juga pastinya sangat kompeten langsung, karena langsung datang dari ya para pengurus YKAI yang daily basis pasti terjun setiap hari ya, ketemu dengan para pasien dan juga keluarga, memberikan support. Mudah-mudahan angka ini bisa dibantu. Tenang teman peduli, kita nggak minta kamu untuk donasi 35 juta ya. Tapi kalau emang ada yang punya rezeki segitu, boleh kali ya Kamila ya. Iya, boleh dong. Namanya juga berbagi. Kalau mau kasih yang banyak boleh, mau kasih sedikit nggak masalah. Yang penting satu kata kuncinya harus ikhlas. Nah, sekarang aku pengen nanya lagi deh ke Kakak Mila. Kamila, kan sekarang udah galang dana. Boleh tahu nggak, sebelumnya Kamila udah pernah belum sih ngelakuin kegiatan fundraising ataupun galang dana? Sebelum akhirnya Pernah. diajakin ya sama YKAI. Pernah. Sebelumnya pernah juga, tapi waktu itu galang dana untuk bencana sih. Oke. Gitu. Mm-mm. Biasanya kalau bencana, quote unquote gampang kali ya, karena kan baru kejadian, orang empati. Iya, Iya kan? iya benar. Jadi kayak langsung, benar. aduh jangan sampai kita kena bencana itu lagi. Tapi Iya. kali ini berarti bisa dibilang pengalaman perdana kah buat Kakak Mila galang dana untuk penyakit khususnya kanker? Iya. Sebelumnya Kalau gitu, kalau kita- penyakit aku pernahnya bukan penyakit sih, waktu itu kayak ke yayasan ODGJ waktu itu, orang dengan gangguan oke. jiwa. Iya. Wow. Jadi kalau untuk galang dana untuk penyakit khususnya kanker ini baru pertama kalinya. Jadi ini pertama kali ya, tapi artinya ini teman peduli kita emang harus bersyukur sekali lagi ya, seperti yang dibilang sama Ibu Sally ya. Kakak Mila ini jiwa kepeduliannya luar biasa. Barusan dia udah nyebutin tuh, dia pernah bantu galang dana buat bencana, bantu galang dana buat ODGJ, dan sekarang bantu galang dana untuk anak kanker bisa sembuh. Kalau boleh tahu Kamila, harapan Kamila sendiri untuk bisa mencapai target yang Kamila harapkan itu apa aja sih? Yang pasti aku berharap banget semakin banyak teman-teman yang peduli sama anak kanker Indonesia, ikut berempati agar mereka semua juga bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, yang layak, dan mereka bisa punya kesempatan untuk sembuh, untuk mengejar cita-cita mereka, untuk menjalankan aktivitas mereka dengan baik, dengan normal. Dan kalau misalkan bingung gimana ya cara kontribusinya, bisa langsung aja donasi lewat ayobantu.com yang sudah pasti terpercaya. Dan mungkin juga kalau misalkan pengen bantu langsung, mungkin bisa juga suatu saat kunjungan juga kayak yang aku lakuin waktu itu, karena itu juga iya, karena itu juga sangat membantu mereka sih, karena mereka tuh senang kalau diperhatikan gitu, kalau ada orang
yang support mereka, apalagi pasti nggak semua pasien itu punya keluarga yang support mereka. Pasti ada juga yang keluarganya mungkin nggak tahu di mana gitu, terus mungkin keluarga juga susah gitu. Jadi ya pasti apapun yang kalian lakukan untuk mereka pasti akan sangat membantu gitu. Wow, juara memang Kamila. Aku Thank you, jadi ketularan Bu Sally, agak-agak speechless, bingung mau nanya apa lagi. Iya. Kalau gitu aku nanya ke Bu Sally aja dulu deh, Kamila. Habisnya aku akan balik ke Kamila ya, sebelum nanti kita akan segera selesaikan Eja Live ini. Tapi pertanyaan terakhir dulu deh buat Bu Sally. Bu Sally mewakili teman-teman di YKAI, karena kan memang Hari Kanker Anak ini baru akan terjadi tanggal Februari ya Bu ya, kalau nggak salah ya? Februari tanggal 15. Tanggal 15 Februari, Iya. berarti 1 hari setelah Hari Kasih Sayang katanya. Iya, pas ya. Ada Hari Valentine ya soalnya ya. Jadi Iya. kita juga pengen tahu nih, kira-kira dari YKAI sendiri, Yayasan Kanker Anak Indonesia, itu ada harapan apa sih yang pengen disampaikan dengan kampanye Bantu Anak Kanker Bisa Sembuh ini? Silahkan Bu Sally. Ya, sekali lagi terima kasih buat Ayu Bantu dan Mila dan semua influencer yang baik hati yang mau membantu untuk campaign Bantu Anak Kanker Bisa Sembuh. Karena memang campaign ini diadakan untuk membantu untuk pengadaan obat kanker bagi adik-adik pejuang yang ada di Indonesia. Nah, campaign ini sangat membantu karena seperti yang kita tahu bahwa mereka membutuhkan obat kemo yang setiap harinya, setiap minggunya itu dikonsumsi untuk proses kesembuhan mereka. Dan ini suatu kegiatan atau campaign yang luar biasa karena semakin banyak orang mengenal anak-anak atau adik-adik bagaimana bisa mereka berjuang untuk kesembuhan mereka. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan yang terus diberikan buat YKAI dan khususnya buat anak-anak. Terima kasih banyak Ibu Sally. Kalau gitu, last questions boleh ya buat Kak Kamila ya. Sebelum aku yakin Kak Kamila bakal melanjutkan aktivitasnya lagi yang udah segambreng. Kamila, dari tadi kalau aku perhatiin juga ada loh 1-2 orang atau anak yang bilang, Kak, aku ini pasien kanker, ya kan? Bahkan aku juga disupport oleh YKAI. Seandainya Kamila boleh memberikan pesan penyemangat nih buat entah itu pasien kanker ataupun anak-anak pejuang kanker yang saat ini juga lagi menonton IG Live kita di sore hari ini, apa pesan yang pengen Kamila sampaikan buat semua orang yang sedang berjuang melawan kanker? Pokoknya untuk adik-adik, teman-teman, semua yang saat ini sedang berjuang untuk melawan kanker, jangan pernah putus asa, semangat terus, percaya pasti akan ada jalan yang terbaik untuk kalian semua, berdoa terus, dan banyak kok orang-orang yang peduli sama kalian, yang juga ikut mendoakan kalian. Jadi kalian juga jangan pernah patah semangat. Aku tahu setiap cobaan yang dikasih sama kita nggak akan pernah melebihi dari kekuatan kita. Jadi aku percaya kalian pasti juga bisa kuat menghadapi segala pengobatan, segala apapun yang harus kalian hadapi ke depannya. Wow. Semangat. Ini pesan semangat yang luar biasa loh, karena aku setuju banget Kamila. Prinsipnya setiap orang pasti diuji sesuai batas kemampuannya ya berarti ya. Yap. So kalau kalian saat ini lagi menonton, termasuk orang yang diuji lewat penyakit kanker, artinya Tuhan memberkati kalian dan memilih kalian karena percaya kalian pasti bisa melewati ini semua. Dan benar yang kata Kamila bilang, kalian gak sendiri karena Kak Mila juga ikut mendukung, teman-teman di YKI mendukung. Kamila, terima kasih banyak udah mau meluangkan waktu sore hari ini. Terima kasih juga. Dan menginspirasi banyak teman-teman public figure dan influencers lainnya, karena for your information, Kamila dan juga teman peduli lainnya sebenarnya nggak cuma Kamila aja yang mensupport kegiatan ini. Oke, nanti kalian bisa lihat juga IG Live berikutnya bakal menghadirkan nama-nama besar lainnya, mulai dari Prilly Latukonsina, ada juga Natasha Wilona, pokoknya banyak banget. Kalau saya sebutin kita nggak kelar-kelar nih Kamila ya.
Ya udah kalau gitu sehat-sehat semuanya Kamila, Ibu Sally, sampai ketemu lagi ya. Salam Di sehat. obrolan kebaikan Salam berikutnya. sehat. Selamat sore. Terima kasih. Sore. Dadah. Bye, Ibu.